Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Alhamdulillah, the holidays have over. And now we come to semester 2. You must be better and more diligent. Amin. Okay student, before starting our activity, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay student, the last material in semester 1 was read Waqaf in the Fathah 10. Do you remember how to read Waqaf in the Fathah 10? Okay, the first material in this semester is Qalqalah and Hams. Anak-anak, materi terakhir yang kita pelajari di semester 1 kemarin adalah membaca Waqaf pada huruf yang berharokat Fathah Tanwin atau Tanwin Fathah. Apa kalian masih ingat? Bagaimana cara membaca waqafnya? Ya, jika huruf terakhir berupa harokat fathah tanwin, maka fathah tanwinnya berubah menjadi fathah panjang. Ingat kan? Yes. Oke, nah pada awal semester 2 ini kita akan belajar tentang qalqalah dan hams. Kalian tahu apakah itu qalqalah dan hams? Yuk simak video berikut dengan baik. Qalqalah secara bahasa adalah memantul, ya, memantul. Cara mengucapkan atau cara membaca qalqalah harus dengan memantul. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya, ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, ingat ya, harus dihafalkan itu huruf qalqalahnya. Hanya ada 5. Lebih mudahnya bisa disingkat dengan kata baju di toko, ya, baju di toko. Qalqalah sendiri ada 2, ya, ada 2. Yang pertama, qalqalah sugro. Qalqalah sugro ialah setiap huruf qalqalah yang sukunnya asli. Contoh, lihat ya di slide video. Nah, lihat yang huruf qalqalahnya yang sudah Pak Iswanto kasih garis bawah ya. Ibrahimu, ajrun, wajadna, layat go, aqwa. Nah, saya ulangi lagi contoh membaca contohnya. Ibe, ya, mantul ya, harus mantul karena qalqalah. Ibrahimu, ajrun, wajadna, layat go, aqwa. Nah, itu lihat ya, itu huruf qalqalah sukunya asli, memang benar-benar asli, tidak gantian dari apapun. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro ialah setiap huruf qalqalah yang sukunnya tidak asli karena dibaca waqaf atau dibaca berhenti. Lihat contoh pada slide video. Nah, di situ ada 5 huruf qalqalah yang sudah Pak Iswanto kasih garis bawah. Ada waqaba,
ketika dibaca waqaf menjadi waqab. Nah, waqab. Harojin, ketika dibaca waqaf menjadi haroj. Kemudian hasada, ketika dibaca waqaf menjadi hasad. Dafiqin, ketika dibaca waqaf menjadi dafiq. Muhitun, ketika dibaca waqaf menjadi muhit. Lihat ya, yang awalnya harokat huruf qalqalahnya fathah, kasroh tanwin, atau dhammah tanwin berubah menjadi sukun. Nah, itulah yang disebut dengan kata-kata sukunnya tidak asli ya. Tidak asli itu karena gantian dari harokat selain sukun. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada tanwin fathah, tanwin dhammah. Ketika dibaca waqaf, harokat semua tadi berubah menjadi sukun, ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang qalqalah. Penjelasan selanjutnya adalah tentang hams. Hams adalah keluar atau terlepasnya nafas. Cara membaca hams disertai dengan keluarnya nafas. Kalau tidak keluar nafasnya, berarti pengucapannya salah. Ingat ya, keluar nafasnya bukan karena dipaksakan, tapi keluar dengan sendirinya ketika mengucapkan huruf hams. Nah, huruf hams ada 10. Yang pertama adalah fa, yang kedua ha, fa, ha, shin, kho, shod, sin, kaf, dan ta. Atau bisa disingkat dengan fahatsahu syahsun sakata. Fahatsahu syahsun sakata. Contoh membaca huruf hams. Nah, untuk mengetahui itu sudah keluar nafasnya apa belum? Dengan cara telapak tangan didekatkan mulut ya. Coba membaca huruf hams. Contoh ya, fa, atau dikasih harokat dhammah semua atau fathah semua terserah. Fa, fi, fu, faf, ha, hi, hu, hah, sa, si, su, sas, ha, hi, hu, hah, sha, shi, shu, shash, kho, khi, khu, khoh, so, si, su, sos, sa, si, su, sas, ka, ki, ku, kak, ta, ti, tu, tat. Nah, Pak Iswanto ketika membaca huruf hams, ya, itu nafasnya keluar ya, dengan sendirinya keluar. Nah, caranya mengetahui bagaimana? Di telapak tangan tersebut ada tandanya ya, terkena nafas tersebut ya. Contoh, fa, fi, fu, faf. Nah, kalau telapak tangannya tidak terkena nafasnya, berarti pengucapannya salah. Itu cara untuk mengetahui sudah benar atau belum cara membaca hams tersebut. Paham anak-anak? Ya, semoga paham ya, karena ini materi yang sangat mudah. Sudah pernah Pak Iswanto jelaskan qalqalahnya di kelas 3, akan tapi lebih simpel, dan di kelas 5 ini lebih lengkapnya di kelas 5. Oke, sekarang kita praktik membaca jilid 5 yang ada bacaan qalqalah sama bacaan hamsnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadun, dibaca ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ila sawa'is sirat. Adzab yaumin muhit.
Wal-laili wa ma wasaqu. Wal-qamari idza tasaqu. Tsumma yatubuna min qarib. Bighadabin ala ghadab. Min kulli zawjin bahij. Wala 'alal maghribi haraj. Fasawwahunna sab'a samawat. Bibabila Harut wa Marut. Laula unzila alaihi malak. Yu'faku anhu man ufik. Shadaqallahul azim. Nah, pada halaman 10 jilid 5 terdapat bacaan qalqalah dan bacaan hams ya. Supaya mengetahui huruf qalqalah dan huruf hams, anak-anak harus menghafalnya ya. Ketika anak-anak sudah hafal, tinggal ketika membaca dilihat di situ ada huruf qalqalah atau hamsnya. Kalau ada huruf qalqalah berarti anak-anak harus membacanya dengan memantul. Kalau di situ ada huruf hams, jadi cara membacanya dengan dikeluarkan nafasnya ya. Tapi biarkan nafas tersebut keluar dengan sendirinya, jangan dipaksakan keluar. Contoh fa, nah itu enggak boleh ya. Biasa saja ya. Untuk mengetahui seperti tadi dengan telapak tangan didekatkan ke mulut ya. Fa, fi, fu, faf. Kalau telapak tangan terkena nafas berarti otomatis itu bacaannya sudah benar. Oke? Jadi hari ini kita belajar tentang qalqalah dan hams ya. Qalqalah sendiri artinya memantul dan hams artinya keluar atau mengeluarkan nafasnya. Oke, after listening to the explanation, now it's your time to do your homework. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Iswanto, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugas di rumah. Number 1. Write the material of this video. Ya, tulis materi ya, materi qalqalah dan hams yang ada di dalam video. Ingat ya nak, ditulis. Nggak boleh dibiarkan ya, tidak boleh dibiarkan atau diabaikan tugas anak-anak. Number 2. Read your jilid and repeat it 5 until 10 times. Ya, baca jilid kalian sesuai dengan halaman masing-masing. Diulang-ulangi sebanyak 5 kali maupun 10 kali maupun lebih dari 10 kali juga boleh. Yang penting apa? Yang penting anak-anak bacaannya benar dan lancar. Karena penilaian dari Pak Iswanto adalah harus lancar dan benar. Ingat, salah 2 baru bisa naik ke halaman berikutnya. Salah 3 harus mengulang di halaman tersebut. Ingat ya, itu semua supaya anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tujuan akhirnya seperti itu. Okay, that's your homework. Remember to do it well. I hope this lesson is helpful for you. And thank you. Let's say hamdah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.